There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat inspirasi, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kita dengar, yaitu infak. Tetapi lebih dalam kaitannya tentang pendidikan, akhlak, dan keikhlasan. Benar sekali, infak bukan sekedar memberi uang loh, tetapi infak akan memiliki makna yang besar ketika kita kaitkan dengan membangun pendidikan dan generasi penerus. Dan yang paling penting itu bagaimana cara kita berinfak agar ternilai di sisinya Allah. Apakah cara kita berinfak itu dengan hati yang tulus atau malah merusak hati sang penerimanya? Betul sekali teman-teman. Nah, mari kita bedah satu persatu biar makin jelas. Tema kita hari ini adalah tentang pendidikan, akhlak, dan keikhlasan dalam infak. Mari kita mulai dengan ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, kemudian pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Perumpamaan yang indah sekali ya, dari 1 biji berubah menjadi 700 biji. Coba kita bayangkan, ini ketika kita kaitkan dengan konteks pendidikan, infak bukan cuma sedekah uang, tetapi infak berarti mengorbankan waktu, tenaga, ilmu, bahkan kepedulian kita untuk pendidikan. Misalnya, seorang guru yang ikhlas mengajar, padahal gajinya tidak seberapa, itu termasuk infak waktu dan ilmu. Betul teman-teman, atau orang tua yang dengan sabar mendidik anaknya, meluangkan waktu untuk belajar bersama, itu juga infak. Dan manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Satu infak ilmu dari seorang guru bisa mencetak ratusan murid yang cerdas dan berakhlak. Murid-murid ini nanti akan menjadi generasi penerus yang berguna bagi masyarakat. Persis, ketika kita berinfak di jalan Allah, terutama untuk membangun pendidikan, manfaatnya akan terus tumbuh dan berkembang dari satu generasi ke generasi yang lain, dan pahalanya pun akan tetap mengalir. Luar biasa sekali ya arti dari ayat ini. Tapi seperti yang dikatakan tadi, cara kita berinfak itu juga sangat penting seperti yang dijelaskan oleh ayat ini. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini poin pentingnya. Infak yang diterima di sisi Allah itu yang dilakukan dengan tulus, hanya karena Allah. Tanpa diungkit-ungkit, misalnya kita membantu biaya pendidikan adik atau teman. Jangan sampai setelah itu kita selalu bilang, dulu kamu bisa pendidikan, kamu bisa sekolah karena saya loh. Nah, sikap seperti itu berarti kita telah menyakiti hati si penerima. Dalam pendidikan agama Islam, ayat ini mendidik kita untuk berbuat baik dengan hati yang bersih, menjaga tutur kata, dan menghormati orang lain. Memberi itu bukan cuma soal materi, tetapi juga soal adab, niat, dan akhlak kita. Berinfak, justru kita yang akan merasakan ketenangan. Tidak ada rasa takut atau sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Itu hadiah dari Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatsba'uha aza wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Masya Allah,
Jadi, ucapan yang baik dan memaafkan itu bisa lebih bernilai daripada sedekah uang yang diberikan tapi dengan cara yang menyakiti hati. Dalam pendidikan agama Islam, ayat ini mendidik kita untuk berbuat baik dengan hati yang bersih, menjaga tutur kata dan menghormati orang lain. Memberi itu bukan cuma soal materi, tetapi juga soal adab, niat, dan akhlak kita. Coba bayangkan, kita menyumbang untuk pembangunan sekolah, tapi sambil mengkritik habis-habisan panitianya di depan umum. Atau kita membantu siswa kurang mampu, tapi setelah itu kita ceritakan ke semua orang dengan nada merendahkan. Nah, itu yang harus kita hindari. Lebih baik kita berkata baik, menyemangati, memaafkan kesalahan orang lain daripada memberi tapi malah melukai hati orang lain. Ini akan membentuk pribadi yang dermawan secara lahiriah, tetapi juga berakhlak mulia di dalam hati. Luar biasa sekali ya pelajaran yang kita ambil dari yang ini. Berikut adalah rangkuman dari poin-poinnya. Tentu, infak itu memiliki makna yang sangat luas. Bisa berupa harta, waktu, tenaga, atau bahkan kepedulian kita untuk membangun generasi yang berilmu dan berakhlak. Dan infak yang paling bernilai adalah infak yang dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah, tanpa mengutip pemberian dan menyakiti hati orang lain. Serta kita harus ingat ucapan yang baik dan sikap pemaaf itu lebih utama daripada sedekah yang justru mencederai perasaan. Benar sekali. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai ini ya, sahabat inspirasi. Mari kita menjadikan setiap kontribusi kita, kecil atau apapun, sebagai investasi akhirat yang tak bernilai. Dan demi untuk membangun pendidikan yang lebih baik, bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Semoga kita menjadi pribadi yang dermawan, rendah hati, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Dan menjadi pelopor peradaban dan pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dapat kita pahami bahwa infak tidak hanya berupa uang, tetapi juga waktu, tenaga, ilmu, dan perhatian untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memahami bahwa sifat pelit dan terlalu cinta kepada harta dapat menghambat perkembangan ilmu dan dakwah. Dan yang terakhir, menurut pandangan tafsir Al-Azhar, bahwa sikap dermawan di bidang pendidikan, misalnya membantu biaya kuliah, membangun tempat belajar, atau berbagi ilmu, haruslah kita niatkan dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita contohkan dalam kehidupan kita. Tafsir Al-Manar Rashid Rida. Mahasiswa bisa memahami bahwa infak bertujuan untuk kebaikan bersama, termasuk membangun pendidikan. Dan yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan perumpamaan infak seperti benih yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak manfaat, seperti pendidikan yang melahirkan generasi cerdas. Yang terakhir, mahasiswa bisa menunjukkan sikap peduli dengan menjadikan ilmu sebagai alat untuk membantu orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Al-Muyassar, mahasiswa bisa menjelaskan bahwa infak yang ikhlas akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk jika infak itu untuk pendidikan. Mahasiswa bisa memberi contoh amal baik di bidang pendidikan, seperti mengajar dengan ikhlas, membantu teman belajar, atau memberi motivasi. Mahasiswa bisa memahami bahwa memberi bantuan atau ilmu dengan ikhlas tanpa menyakiti penerima akan membawa berkah. Dan yang terakhir itu tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab. Mahasiswa bisa menjelaskan bahwa perkataan yang baik lebih bernilai daripada memberi sesuatu dengan cara yang menyakiti. Mahasiswa bisa menunjukkan sikap sopan, ramah, dan lemah lembut saat memberi bantuan pendidikan atau saat membimbing temannya. Mahasiswa bisa memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal materi, tapi juga soal akhlak yang baik dalam berbicara dan berinteraksi sesama. There was that one place I always thought about.
just wanted to be there.